semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai Omnibus Law. Jadi pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja melalui rapat paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Hal itu tentu mengundang banyak kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama kalangan buruh. Bahkan terjadi demo pada tanggal 6 Oktober, 7 Oktober, dan puncaknya yaitu 8 Oktober. Yang menimbulkan keresahan pada masyarakat akan terjadinya demo pada masa pandemi seperti ini. Jadi mari kita bahas apa itu Omnibus Law dan isi rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Audrey O'Brien tahun 2009, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Dan menurut Barbara Sinclair tahun 2012, Omnibus adalah proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan memakan waktu yang lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Di negara-negara lain pun sudah banyak yang menerapkan sistem Omnibus Law, salah satunya adalah Amerika Serikat. Mereka sudah lama menerapkan sistem ini. Lalu bagaimana di Indonesia? Menurut Presiden Joko Widodo, tujuan dirancangnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, dan salah satu bentuknya adalah penciptaan lapangan kerja. Apa isi rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu? Omnibus Law yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI yakni RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Kota Baru, dan Omnibus Law Kefarmasian. Omnibus Law Cipta Kerja mencakup 11 klaster yang diantaranya adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan pemberdayaan dan proyek pemerintah, serta administrasi pemerintahan. Sementara itu, Omnibus Law Perpajakan mencakup pendanaan investasi, sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadaan iklim berusaha, dan fasilitas. RUU Omnibus Law ini mencakup revisi dari 79 undang-undang yang terdiri dari 1244 pasal. Pasal yang direvisi akan memangkas hal yang selama ini menghambat masuknya investasi ke dalam negeri. Dan yang menjadi sorotan adalah dampak bagi buruh jika rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan. Ada 7 dampak, yaitu diantaranya adalah 1. Aturan kerja yang eksploitatif. Ketentuan lembur yang sebelumnya maksimal 3 jam sehari dan 14 jam dalam 1 minggu diubah menjadi maksimal 4 jam sehari dan 18 jam 1 minggu, pasal 78. Yang kedua, outsourcing meluas. Pengusaha dapat semakin fleksibel merekrut maupun memberhentikan hubungan kerja melalui mekanisme alih daya, pasal 89 ayat 20. Yang ketiga, hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. RUU Cipta Kerja hanya mengatur upah minimum provinsi (UMP). Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk industri kecil dan industri karya. Yang keempat, sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. RUU Cipta Kerja menggunakan basis hukum administratif sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya akan dikenakan sanksi berupa denda. Yang kelima, batasan pekerja kontrak dihapuskan. Dengan dihapusnya pasal 59 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka penggunaan pekerja kontrak yang di dalam undang-undang disebut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bisa berlaku untuk semua jenis pekerjaan. Akibatnya, bisa saja pekerjaan dikontrak seumur hidup. Yang keenam, uang penghargaan dipotong. Jika dibandingkan Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini, skema pemberian uang penghargaan RUU Cipta Kerja justru mengalami penyusutan di mana skema pemberian penghargaan hanya dibagi menjadi 7 periode. Yang ketujuh, pekerja yang di PHK tidak dapat menggugat perusahaan.
Penghapusan pasal 159 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak sejalan dengan standar pasal 8 Konvensi ILO nomor 158 tentang pemutusan hubungan kerja, di mana ILO menegaskan bahwa buruh punya hak untuk mengajukan banding atas PHK. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya.